Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Konflik Kerja dan Cara Mengelola Konflik Kerja. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Wanda Tri Yulianti dan rekan saya yang bernama Musfirah Nur Aslam, Nur Mar'atu Munaza, Aulia Nailul Muna, dan Nur Aini Diena Hanifah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pandangan konflik. Yang pertama ada pandangan tradisional, menyatakan bahwa konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian. Pandangan ini konsisten dengan sikap-sikap yang dominan mengenai perilaku kelompok dalam dasawarsa 1930-an dan 1940-an. Aliran ini juga memandang konflik sebagai suatu yang buruk, tidak menguntungkan, dan selalu merugikan organisasi. Yang kedua, ada pandangan hubungan kemanusiaan, menyatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang wajar, alamiah, dan tidak terelakkan dalam setiap kelompok manusia. Konflik tidak selalu buruk karena memiliki potensi kekuatan yang positif di dalam menentukan kinerja kelompok. Lalu ada pandangan interaksionis, menyatakan bahwa konflik bukan sekedar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif sehingga kelompok dapat tetap bersemangat, kritis, dan kreatif. Jenis-jenis konflik ada dua. Yang pertama, konflik substantif, yaitu mendasar. Konflik ini terjadi disebabkan karena tidak adanya kesepakatan yang mendasar atas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, konflik emosi, yaitu hubungan personal. Konflik ini terjadi karena anggota mengalami masalah antar pribadi. Selanjutnya, tipe konflik, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, personality konflik merupakan perlawanan antar personal berdasar pada perasaan yang tidak suka, ketidaksepakatan personal, atau gaya yang berbeda. Yang kedua, intergroup konflik merupakan konflik di antara kelompok kerja, tim, dan departemen yang merupakan tantangan bersama pada efektivitas organisasi. Dan yang terakhir, cross-cultural konflik merupakan konflik yang terjadi karena melakukan bisnis dengan orang yang berasal dari budaya berbeda. Sering terjadi karena dapat perbedaan asumsi tentang bagaimana berpikir dan bertindak dalam melakukan merger, coinvolture, dan aliansi lintas bangsa negara. Selanjutnya, klasifikasi konflik. Konflik dapat juga diklasifikasikan menurut perbedaan status atau peran seorang atau kelompok yang berkonflik. Yang pertama, konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antara hierarki dalam organisasi. Misalnya, konflik antara atasan dan bawahan mengenai berbagai hal seperti pembagian tugas, penilaian, prestasi kerja, dan penentuan sasaran. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara satu atau kelompok dengan orang lain atau kelompok lain yang dapat terjadi akibat adanya sumber daya yang langka yang diperebutkan oleh faktor-faktor emosional lain. Yang ketiga, konflik peran, yaitu konflik yang terjadi akibat peran yang diharapkan dari seorang oleh organisasi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang jabatan. Selanjutnya, sumber konflik. Mr. Sen menyebutkan adanya beberapa sumber konflik adalah yang pertama, incompatibility goals, ketidaksesuaian tujuan menunjukkan bahwa konflik dapat terjadi karena tujuan satu orang atau departemen yang kelihatan tidak sesuai mencampuri tujuan orang atau departemen lain. Selanjutnya, sumber konflik. Yang pertama, incompatibility goals, yaitu ketidaksesuaian tujuan menunjukkan bahwa konflik dapat terjadi karena tujuan satu orang atau departemen yang kelihatan tidak sesuai mencampuri tujuan orang atau departemen lain. Yang kedua, differentiation, merupakan perbedaan yang terjadi di antara orang, departemen, dan entitas lain menurut pelatihan, nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman mereka. Yang ketiga, interdependensi konflik,
cenderung meningkat dengan tingkat saling ketergantungan. Saling ketergantungan terjadi ketika anggota tim harus berbagi masukan bersama pada tugas individu. Kebutuhan berinteraksi dalam proses melakukan pekerjaan mereka atau menerima hasil seperti reward yang untuk sebagian ditentukan berdasarkan kinerja orang lain. Yang keempat, share resource. Langkah sumber daya pembangkitan konflik karena masing-masing orang atau unit memerlukan sumber daya yang perlu untuk mengalahkan pihak lain dan juga perlu sumber daya tersebut untuk memenuhi tujuannya. Yang kelima, ambitious rules, yaitu aturan yang ambigu terjadi karena ketidakpastian peningkatan resiko bahwa satu pihak bermaksud mencampuri tujuan pihak lain. Yang keenam, communication problems. Masalah komunikasi, konflik sering terjadi karena kurangnya peluang, kemampuan, atau motivasi untuk melakukan komunikasi dengan efektif. Selanjutnya, kebaikan konflik. Kebaikan konflik ada 4. Pertama, evaluasi diri atau introspeksi diri demi kemajuan. Kedua, moral kerja atau prestasi kerja akan meningkat. Ketiga, mengembangkan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan. Yang keempat, motivasi dinamika organisasi dan kreativitas kelompok. Selanjutnya, keburukan konflik. Keburukan konflik ada 5. Pertama, kerjasama kurang serasi dan harmonis di antara karyawan. Yang kedua, memotivasi sikap-sikap emosional karyawan. Yang ketiga, menimbulkan sikap a priori karyawan. Yang keempat, meningkatkan absen dan turnover karyawan. Yang kelima, kerusakan produksi dan kecelakaan semakin meningkat. Selanjutnya ada metode-metode penyelesaian konflik. Ada 3 metode penyelesaian konflik yang sering digunakan, yaitu yang pertama, dominasi atau penekanan. Di dalam dominasi atau penekanan ini terdapat 3, yaitu kekerasan, penanganan, dan penghindaran. Yang kedua, ada kompromi. Nah, di dalam kompromi ini, manajer mencoba menyelesaikan konflik melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bentuk-bentuk kompromi ini meliputi pemisahan, arbitrasi, dan penyuapan. Yang ketiga, ada pemecahan masalah integratif. Di dalam metode pemecahan masalah integratif ini, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah. Secara bersama, pihak-pihak yang bertentangan mencoba untuk memecahkan yang timbul di antara mereka. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, kami mendapatkan kesimpulan. Konflik didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang diekspresikan antara sekurang-kurangnya kedua belah pihak yang saling bergantung, yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan langkah, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Dalam pandangan ini, perjuangan tersebut menggambarkan perbedaan di antara pihak-pihak tersebut yang dinyatakan, dikenali, dan dialami. Konflik mungkin dinyatakan dengan cara-cara yang berbeda, dari gerakan nonverbal yang halus hingga pertengkaran habis-habisan, dari sarkasme yang halus hingga kecaman verbal yang terbuka. Tanda-tanda awal konflik mungkin terlihat dalam peningkatan intensitas, ketidakpastian di antara anggota-anggota kelompok. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.